Shalom, selamat datang Jemaat City Blessing. Sesaat lagi kita akan beribadah online. Namun sebelumnya, mari kita simak pengumuman dalam sepekan. Minggu depan kita masih akan beribadah online di channel yang sama. Jemaat sekalian, mari ambil waktu sejenak untuk memberikan persembahan di rumah Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening bank gereja. Informasi nomor rekening ada di WhatsApp gereja. Pastor Yosi mengajak setiap jemaat untuk dapat berdoa bersama lewat aplikasi Zoom atau doa bersama secara pertemuan online. Sebelum beribadah, mari perhatikan dua hal berikut. Pertama, marilah beribadah dengan fokus dengan tidak melakukan kegiatan lain, karena Allah hadir di tengah-tengah kita. Mari menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, ajaklah keluarga Anda di rumah atau bagikan link ibadah online ini agar keluarga Anda dimanapun dapat beribadah online bersama. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih, ketemu lagi kita di ibadah online. Terima kasih untuk jemaat yang senantiasa setia untuk bersama-sama beribadah dengan City Blessing. Mari kita buka ibadah pagi hari ini dengan doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu yang senantiasa ada bagi kami umat-Mu. Kami bersyukur kami ada hari ini bersama-sama beribadah Tuhan. Di hadapan-Mu hari ini kami mau berikan yang terbaik. Kami mau duduk di kaki-Mu, belajar firman-Mu, menjadi murid-murid Kristus yang siap untuk menjadi terang di luar sana. Pakai setiap kami Tuhan, biar kami beribadah dengan segenap hati, beribadah dengan penuh kasih kepada Tuhan, dan mencurahkan segala sesuatunya, kasih kami, sukacita kami hari ini bersama dengan Engkau, bersama dengan jemaat-jemaat yang lain. Terima kasih Tuhan, Kau mengurapi ibadah ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Kekal kasih-Mu setia menjagaku.
di dalam nama-Mu. Ku datang sujud di kaki-Mu. Terlebih indah ku berada bersama Yesus selamanya. Ya Yesusku, pujaanku. Ya Yesusku,
memberi kemenangan. Nama yang memberi pengharapan. Imanku teguh bersamamu. Engkaulah Bapa dan Allahku. Shalom saudaraku yang kasih, dimanapun saudaraku berada, kita masih ada di tema ekspektasi atau pengharapan, dan subtema kita adalah Shalom, saudaraku. Shalom yang artinya wholeness, keutuhan, dan restore, pemulihan. Jadi kita masih ada di tema itu, dan hari ini secara khusus kita akan membahas tentang berani berbuat baik. Puji Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang kepadamu untuk hari ini. Tolong kami untuk bisa menangkap isi hati-Mu. Engkau mengurapi kami semua Tuhan, sehingga tidak ada firman yang terlewat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang berani berbuat baik. Saudara, kalau di dalam hidup kita ada yang namanya shalom, ada keutuhan. Jadi tidak ada sesuatu yang takut kita hilangkan. Atau kita takut kehilangan sesuatu lah, saudaraku. Jadi nothing tulus. Tidak juga kita ingin membuktikan sesuatu. Nothing to prove. Tidak ada sesuatu yang kita ingin buktikan. Juga tidak ada sesuatu yang kita mesti tutup-tutupi atau kita sembunyikan. Nothing to hide. Itu sebabnya orang yang memiliki shalom, dia pasti berani berbuat baik. Saudaraku, dalam berbuat baik pun kadang-kadang dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita alami, kita bisa takut-takut loh. Kenapa kita takut? Nanti jangan-jangan dipersepsi salah. Nanti jangan-jangan ketika saya berbuat baik malah dituduh sebaliknya. Contohnya apa? Kalau ada orang misalnya membutuhkan pertolongan kita di tengah jalan oleh karena satu dan lain hal atau kecelakaan misalnya, kita pasti berpikir panjang dulu lah saudaraku ya, untuk melakukan pertolongan bagi orang itu. Padahal kalau kita menolong kan berbuat baik. Tapi zaman sekarang gitu loh, zaman sekarang, zaman now ini kadang-kadang apa yang kita maksudkan berbuat baik malah bisa sebaliknya. Nah, bagaimana kita berani berbuat baik dalam konteks ini? Kita akan belajar dari kitab Lukas dan kita akan melihat isi ayat per ayat saudaraku. Kita akan membaca di dalam kitab Lukas 6, kitab Lukas pasal 6 ayat yang ke-6. Bunyinya begini. Pada suatu hari Sabat lain. Pada suatu hari Sabat lain. Jadi setiap hari Sabat, setiap minggu kan ada hari Sabat, saudaraku ya. Nah, ini Sabat yang ketika kemanapun Tuhan Yesus pergi, di hari Sabat itu biasanya kalau Tuhan perlu untuk melakukan perbuatan baik, Dia pasti lakukan itu, saudaraku. Karena entah Sabat atau tidak, kalau Tuhan memerlukan dan ada orang yang perlu dibantu, pasti dibantu. Ukurannya apa? Ukurannya apa? Sedangkan Sabat menurut penangkapan beberapa orang, termasuk orang Farisi pada waktu itu, dia berpikir bahwa di hari Sabat itu tidak boleh mengerjakan apapun. Karena hari Sabat itu hari perhentian. Nah, saudara pasti tahu ketika Tuhan menciptakan
penciptaan di dunia ini, di dalam kitab Kejadian, pada hari yang ke-6 Tuhan itu menciptakan manusia yang segambar dengan Dia. Betul saudaraku ya, Dia menciptakan manusia. Kemudian pada hari yang ke-7 Tuhan itu berhenti. Tuhan itu berhenti, dengan kata lain beristirahat. Dan inilah yang dipakai patokan orang percaya pada waktu itu, bahwa setiap hari yang ke-7, hari Sabat, maka semuanya mesti berhenti dari melakukan aktivitas. Tetapi di hari Sabat ini bukan berarti tidak boleh melakukan aktivitas sama sekali. Karena kenyataannya mereka semua di kehidupan pada waktu itu, mereka melepaskan ternaknya, melepaskan kambing dombanya. Tetap itu dilakukan. Nah, kemudian kalau suatu hari kambing dombanya terjebak di selokan atau kakinya sedang kejepit oleh bambu atau oleh apa, saudaraku, apakah kira-kira tidak kita tolong? Nah, itu pertanyaan Tuhan sebenarnya yang pernah diungkap, dicatat di dalam Injil, saudaraku. Dan mereka semua nggak bisa menjawab. Karena ketika kita melihat seperti itu ya, yang pasti kita lakukan adalah menolong. Biarpun itu ternak sekalipun, kita akan menolongnya, apalagi sesama manusia. Nah, ini pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat. Jadi Tuhan ada di rumah ibadat, biasanya Dia mengajar. Kalimat berikutnya, lalu mengajar. Jadi Tuhan mengajar di situ. Nah, di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Kalau bahasa kita sekarang, apakah itu diakibatkan oleh stroke atau yang lainnya, tetapi inilah faktanya, yang mati tangan kanannya. Nah, ketika orang-orang mengalami kelemahan tubuh, sakit seperti ini, biasanya dia datang ke rumah ibadat. Kenapa? Karena mereka tahu di rumah ibadat itu ada kesembuhan. Di rumah ibadat itu ada jawaban. Di rumah ibadat itu ada kelegaan. Di rumah ibadat itu mereka menemukan jalan keluar. Ayo saudaraku, pada saat ini ketika kita juga beribadah, sekalipun kita lewat media ini, lewat media online, kita tetap berharap kuasa Tuhan hadir di tengah kita, di tempat kita, dimanapun kita berada, dan kapanpun saudaraku mendengarkan ayat firman Tuhan ini. Jadi ada kondisi yang seperti ini, artinya orang butuh pertolongan. Apa pertolongannya? Kesembuhan. Dia disembuhkan dari tangan kanannya yang mati atau yang lemah. Nah, itu ayat yang ke-6, saudaraku. Nah, kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-7. Perhatikan di sini, saudaraku. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Jadi apa tugas mereka? Karena mereka merasa pengertian mereka, Sabat menurut versi mereka, apapun tidak boleh dilakukan. Jadi kalau ada orang butuh pertolongan begini gimana? Harusnya kan ditolong, saudaraku. Tetapi mereka lebih kepada bahwa pengertiannya diganggu dalam tanda petik oleh apa yang dibuat oleh Yesus. Mereka nggak terima, mereka tersinggung, mereka marah. Mereka tidak melihat ada mujizat yang Tuhan nyatakan di tempat itu, yang harusnya juga mereka ikut bersukacita. Tetapi pengetahuan mereka yang demikian kaku, saudaraku, begitu kaku. Kalau ibarat besi, kenapa ya besi bisa menjadi kaku? Kalau kita besi ada skrupnya, ada deratnya gitu menjadi kaku. Mungkin oleh karena karat, oleh karena apa yang menyebabkan tidak bisa digerakkan atau tidak bisa difungsikan sebagaimana seharusnya. Nah, ini orang-orang ini seperti ini adanya. Pokoknya sudah harga mati begitu, apapun yang terjadi, termasuk orang sakit, dia memerlukan bantuan, tidak usah. Kan begitu, saudara. Kalau kita melihat kisah pada waktu Tuhan Yesus menolong orang yang lemah, terkena sakit penyakit dan disembuhkan ini. Nah, kemudian apa yang diamati? Kalau
ia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Alasan mereka, ada 6 hari yang bisa dilakukan kok, yang lain kenapa harus dilakukan di hari Sabat? Saudara, kan tidak bisa seperti itu. Dan biasanya memang di Sabat itulah mereka datang ke rumah ibadat. Hari yang lain mereka melakukan aktivitas. Dan sebenarnya apakah ada yang salah dengan yang dilakukan ini? Kalau kita melihat urutan dari apa yang Tuhan nyatakan di Perjanjian Lama sampai di Perjanjian Baru, justru prinsip mengasihi sesama dan menolong orang, sekalipun itu di hari Sabat, bukan berarti itu melanggar hari Sabat. Justru kita memberikan pertolongan. Dan Tuhan sendiri juga setuju bahwa di Sabat itu pengertiannya tidak sekaku seperti yang orang-orang Farisi pada waktu itu alami. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita seringkali kaku terhadap sesuatu yang kita anggap kita mengerti, padahal ada peluang lain yang bisa menghasilkan terobosan, saudara, dalam hidup ini? Nah, ini tentu pertanyaan yang mesti kita menjawabnya, bahwa sesungguhnya Tuhan itu memberikan kepada kita sesuatu yang bukan menyebabkan kita menjadi lebih sulit tentunya, menyebabkan kita mengalami jalan buntu. Tetapi Tuhan selalu menolong kita, memberikan jalan keluar, sekalipun dalam situasi yang paling sulit. Itu sebabnya di hari Sabat ini Tuhan ingin menunjukkan bahwa Tuhan bisa menyembuhkan orang sekalipun di hari Sabat. Dan kalau itu terbukti dan memang bisa Tuhan lakukan, ada orang-orang yang tidak suka, malahan punya rencana yang lain. Jadi saya selesaikan bacaan ayat yang ke-7 ini dari Lukas 6, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Ini melecehkan, kan begitu kan? Ini melecehkan hari Sabat. Kalau dia melecehkan hari Sabat, maka dia bisa ditangkap, dihukum. Nah, orang tidak melihat orang Farisi yang mestinya dia mengerti, ahli-ahli Taurat yang mestinya namanya ahli Taurat, ahli kitab begitu loh saudara, yang mestinya bisa memaknai dan mengerti akan kondisi ini, malah mereka menjadi penghalang, menjadi bottleneck begitu, istilah kerennya begitu ya. Dia menjadi penghalang untuk orang menemukan jawaban Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya? Apakah kehidupan saudara dan saya menjadi seperti itu? Saudara, saya mau katakan pada saat ini, jangan sampai kita seperti itu. Kita harus seperti Yesus yang selalu memberikan jawaban dan melihat hal yang sebenarnya, duduk perkaranya, duduk permasalahannya itu seperti apa. Ini orang sakit perlu disembuhkan. Kenapa? Karena ketika mereka memiliki ternak, ketika ternaknya masuk sumur atau mengalami kecelakaan, butuh bantuan, mereka menolong juga. Apalagi sesama manusia. Tapi orang kadang-kadang biasanya kalau sudah terlanjur di dalam tracknya, dia ingin menjebak orang. Sekalipun orang itu benar, saudaraku, di hadapan dia bisa tidak benar. Di hadapan dia salah semuanya. Orang sudah terlanjur benci, tergantung tidak suka. Jadi sangat subjektif. Sangat subjektif. Lukas 6 ayat 8, tetapi ia, Yesus, mengetahui pikiran mereka. Jadi Tuhan bisa baca pikiran mereka. Lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, bangunlah dan berdirilah di tengah. Kenapa? Supaya kelihatan memang betul orang ini sakit gitu.
Maka bangunlah orang itu dan berdiri sesuai dengan anjuran Yesus tadi. Dia bangun dan dia berdiri, saudaraku. Dan ketika dia bangun dan dia berdiri di tengah sesuai dengan yang Tuhan tadi tunjukkan. Maka di ayat selanjutnya, ayat yang ke-9, lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepadamu." Ada orang-orang di situ termasuk orang-orang Farisi yang mencoba ingin mengamat-ngamati dengan tujuan untuk menjebak, begitu kan? Ini pertanyaannya. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Ini pertanyaannya menohok sekali, saudaraku. To the point gitu ya. Berbuat baik atau berbuat jahat? Ini pilihan dan ini harus dijawab salah satu, saudara. Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Nah lo, pertanyaannya sedemikian jelas antara hitam dan putih, saudara. Jadi jelas sekali bedanya. Berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa atau membinasakan. Jadi Tuhan ingin menolong kita untuk berpikir secara benar. Bahwa di hari Sabat itu, kalau Tuhan ingin menyembuhkan, atau siapapun sesama manusia ingin menolong sesamanya, ya lakukan. Perbuatan baik itulah yang harus didahulukan. Menyelamatkan nyawa orang itulah yang harus didahulukan di hari Sabat itu. Dan Tuhan dengan kata-kata ini, dengan pertanyaan ini, ingin menolong sebenarnya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dan orang-orang yang terpengaruh oleh jalan pikiran dia untuk dapat dilepaskan ikatannya supaya mereka bisa melihat terang kebenaran firman Tuhan yang sebenarnya. Dan kalau kita melihat bagian yang berikutnya, ayat yang ke-10, saudaraku. Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua. Tuhan melihat, gak ada yang jawab lagi, saudaraku ya. Mereka semua diam, ada yang tegang, ada yang mengharapkan apa ya jawabannya. Tapi pilihannya jelas. Kalau berbuat jahat, ya bisa berabe juga ya. Nanti orang-orang bisa marah atau membinasakan, apalagi begitu ya. Nah, Tuhan lihat tuh sekelilingnya, dilihat, mata mereka dilihat. Tidak ada tuh jawaban juga yang keluar. Tetapi mereka pasti punya jawaban. Sekalipun tidak keluar dalam bentuk kata-kata. Dari dalam hatinya, mereka pasti punya jawaban itu. Kemudian Tuhan mengatakan seperti ini. Ulurkanlah tanganmu. Ulurkanlah tanganmu. Saudara, kira-kira bagaimana ya? Orang yang mati tangannya diminta mengulurkan tangannya. Bisa enggak, saudaraku? Kan harusnya Tuhan, tanganku kan lemes nih. Sembuh, kan mestinya begitu. Tapi Tuhan katakan enggak, ulurkanlah tanganmu. Orang ini merespon enggak menurut saudara? Kalau menurut catatan di Alkitab, di kitab Lukas ini dia merespon. Orang itu berbuat demikian, berarti dia mengulurkan tangannya. Pada waktu mengulurkan tangan, gimana saudaraku mengulurkan tangannya? Ini tangannya lemes misalnya. Tiba-tiba bisa diangkat tuh. Waktu diangkat, dia ulurkan tangannya. Kan begini ulurkan tangan. Kalimatnya orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Wow, sembuhlah tangannya. Kenapa? Karena yang mengatakan Yesus pada waktu itu ulurkan tangan dan dia mau mengulurkan tangan, artinya dia percaya apa yang dikatakan dengan Yesus itu, dia ulurkan tangannya dan sembuh. Jadi bukan sugesti, saudaraku. Sembuh di situ pulang sakit lagi, enggak. Dia sembuh betul. Dia sembuh betul.
Tangannya yang tadinya lemas, tangannya yang tadinya lumpuh, dia bisa angkat, dia bisa ulurkan, dan sembuhlah tangannya. Haleluya. Haleluya. Tentu ini yang disebut dengan perbuatan baik. Tentu ini yang disebut dengan menolong sesama. Puji Tuhan. Ayat yang ke-11, saudaraku. Orang-orang yang coba tadi mengawasi, mencoba untuk mencari kesalahan, maka dituliskan di ayat yang ke-11, maka meluaplah amarah mereka. Meluap amarah mereka. Bayangkan saudaraku, kalau air sungai meluap sampai membabat atau merusakkan dinding tembok dari dinding sungai itu, atau kalau ada bendungan ada dindingnya jebol, apa yang terjadi saudaraku? Arusnya begitu deras dan gak kompromi. Mungkin orang-orang di sekitarnya gak siap-siap lagi untuk mempersiapkan mindahin tempat. Kalau ada mobil sempat diparkir dulu, gak keburu saudaraku. Hitungannya udah detik gitu, cepat sekali. Kalau dikatakan meluap amarah, wow, marah sekali. Marah sekali. Mereka marah sekali. Lalu apa yang dilakukan dari kemarahan mereka itu? Lalu mereka berunding. Kasak-kusuklah sana kemari. Apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus? Jadi ini sudah terlanjur benci, sudah terlanjur tidak suka, sudah terlanjur pokoknya Yesus menurut mereka sudah berbuat salah, melanggar Taurat Tuhan. Itulah yang mereka lihat. Mereka tidak melihat lebih jauh apa nubuatan-nubuatan para nabi di waktu itu, dan siapa yang datang dan yang ada di hadapannya pada saat itu. Mereka tidak melihat itu lagi, saudaraku. Kita semua bisa bayangkan yang terjadi, mereka malah meluap marah. Saudaraku, ada hal ini yang kita mau pelajari. Yang pertama dari pihak Yesus, saudaraku. Dari pihak Yesus, dia tetap melakukan bahwa ini perbuatan baik dan ini Tuhan restui. Dia yakin, dia percaya. Kenapa? Tidak ada yang gagal yang dia katakan dan yang dia lakukan. Semua dilakukan. Tapi memang pada waktu dia melakukan ada yang tidak suka. Ketika ada yang tidak suka, dia merencanakan sesuatu untuk mungkin menangkapnya. Kemudian setelah itu kalau bisa dimasukkan dalam pengadilan, diadili. Setelah itu kalau bisa dihukum seberat-beratnya. Dan kalau perlu hukuman mati. Karena orang sudah tidak suka. Jadi nalarnya, logikanya sudah tidak jalan lagi, saudara. Dan dia mengatasnamakan agama dengan dalih itu. Dia mencoba membuat opini dan menggiringnya supaya orang itu dihalangi, orang itu ditangkap, orang itu dijebloskan di dalam penjara. Yesus itu maksudnya, saudaraku. Nah, itu yang terjadi. Jadi bagi Yesus tidak ada ketakutan untuk dia berbuat baik. Dia berani. Karena apa? Yang dia lakukan benar dan tidak terbantahkan. Bukti itu mengikuti apa yang dia katakan, saudaraku. Kemudian pihak yang kedua, pihak orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, saudaraku. Apa yang dia tempatkan dalam hati dan pikirannya? Yang pertama, dia tidak suka. Yang kedua, dibumbui dengan kebencian. Yang ketiga, kemudian dia merencanakan untuk menangkap dan kalau bisa membunuhnya. Boro-boro dia berbuat baik, saudaraku. Ini orang yang membawa sumber kebaikan, sumber penyelesaian, sumber kebahagiaan, malah mau dihilangkan. Bagaimana dengan hidup kita hari-hari ini? Apakah kalau kita berkaca dari ayat firman Tuhan yang kita baca di Lukas 6, dari ayat 6 sampai dengan 11 ini,
bahwa kita mirip siapa, saudaraku? Apakah kita mirip Yesus yang berani berbuat baik, atau kita mirip ahli Taurat dan orang Farisi yang menghalang-halangi untuk orang berbuat baik? Bahkan kalau bisa membuat satu rencana dan strategi menjebak orang ini, sehingga dia terjebak, dia bisa masuk ke dalam penjara, dan dia dipenjarakan, dan kalau perlu dia dihukum dan dihukum mati. Saudara, marilah kita mencoba untuk melatih hidup kita dengan berpikiran sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, berpikiran yang baik, dan bertindak dengan berani untuk kebaikan. Karena bagi Tuhan pertanyaannya tadi sudah jelas, saudara, yang seperti di ayat yang ke-9 dikatakan, mana yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya. Itu yang Tuhan sampaikan. Jadi kalau kita melihat konteks ini, seringkali pola pikir kita terjebak dengan satu sudut pandang. Kemudian kita tidak mau berubah, padahal Tuhan mau saudara dan saya berubah. Supaya apa? Supaya apa yang akan Tuhan lakukan lewat kita, yang Tuhan mau tolong lewat kita, saudara, itu dapat terwujud, dapat terjadi. Contoh yang mirip-mirip ini apa, saudaraku? Di Perjanjian Lama misalnya, saudaraku tentu ingat tentang kisahnya Naaman. Kisah Naaman. Naaman seorang terpandang, seorang jenderal, panglima perang dari kerajaan Aram. Pada waktu itu tubuhnya dipenuhi dengan kusta. Dan pada waktu itu di kerajaan seberangnya, itu ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan atau dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta. Tidak banyak bicara, dia berangkat saudaraku, dengan perbekalan yang cukup, dengan satu tujuan, nanti perbekalannya ini, barang-barang berharga ini akan diberikan kepada nabi itu. Padahal nabi tidak mengambil sedikit pun dari itu. Dia hanya menyembuhkan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Dan ketika dia datang ke sana, apa yang dalam pikirannya? Di dalam pikirannya, dalam sudut pandangnya, kalau dia datang kepada nabi itu, dia akan datang, lalu nabi itu akan menumpangkan tangannya di atas kepalanya, kemudian mengusap-usap sedikit, kemudian mendoakannya, dan dia jadi sembuh. Oh tidak, saudaraku, tidak begitu. Nabi itu menyuruh Naaman pergi ke Sungai Yordan, mandi di sana, celupkan badanmu sebanyak 7 kali. Dia marah, saudaraku, dia marah. Apa yang dia pikirkan, yang menurut sudut pandangnya, menurut pola pikirnya, menurut metodenya, kesembuhan secara ajaib, secara mujizat itu adalah seperti yang dia pikirkan, dengan tumpang tangan, kemudian dengan doa. Tuhan adalah Tuhan, saudara, yang punya banyak metode, punya banyak cara untuk dapat menolong dan menyembuhkan seseorang. Dan apa yang terjadi di tengah panas hatinya Naaman itu, dia membandingkan Parpar dan Abana, sungai yang di tempatnya di Aram itu jauh lebih baik daripada Yordan. Untung di situ nggak ditulis oleh bahwa, atau Nabi tidak menunjukkan bahwa dia mengatakan sudah, kalau kamu mau sembuh di sana pulang aja gitu. Nabi nggak mengatakan itu. Malahan pegawainya mengingatkan dia, Tuanku, kalau memang di sini Tuanku bisa disembuhkan, kenapa tidak? Apa susahnya? Pada waktu pegawainya mengatakan itu, baru dia mendengar dan dia masukkan tubuhnya. 1-6 kali belum berubah, saudaraku. Setelah ke-7 kali, kulitnya seperti kulit bayi. Mujizat terjadi. Jadi cara kerjanya Tuhan, biarlah Tuhan yang memiliki kreativitas untuk menuntun, dan kita tinggal taat saja, saudaraku. Saudara, kalau kita ada shalom,
apapun yang diperintahkan Tuhan lewat hambanya kepada kita. Tidak ada niatan untuk kita melawan dalam arti untuk tidak mentaatinya. Kita pasti bisa mendengar dengan hati yang teduh, hati yang salom tadi, kemudian kita melakukannya. Dan ketika juga kita melihat ada hamba-hamba Tuhan yang melakukan sesuatu yang kelihatannya kok nggak cocok dengan pikiran saya, tidak cocok dengan teori atau pengertian pengetahuan yang sudah terpatri dalam pikiran saya. Tapi ternyata ada terobosan yang dahsyat. Saudara, kita tahu kalau Tuhan melakukan seperti itu, kita tidak usah untuk menghentikan orang lain untuk tidak melakukan itu. Puji Tuhan, saudara, kita masuk dalam renungan. Renungannya adalah atau meditasinya adalah, mari kita buka hati untuk kebenaran. Mari kita buka hati untuk kebenaran. Kebenaran yang Tuhan lakukan lewat orang lain, lewat pribadi lain. Yang berikutnya, jangan terburu-buru kita menjudge orang atau menghakimi orang dengan apa yang telah pernah kita dengar lama sebelumnya. Kemudian renungan yang ketiga, saudaraku, Tuhan itu Tuhan yang tidak kaku. Tapi maksudnya bukan berarti Tuhan sembarangan, bukan. Tuhan itu kaya dengan metode, cara. Tuhan itu kaya dengan cara. Itu sebabnya izinkan Dia bekerja lewat hidupmu saat ini. Saudaraku, di tengah-tengah pandemi seperti ini, kita banyak pembatasan. Penghasilan kita berkurang. Kebebasan kita bergerak terbatas. Tetapi apabila saudara dan saya tetap percaya kepada Tuhan, Tuhan itu sanggup melampaui keterbatasan-keterbatasan itu. Maka buka hatimu, saudaraku. Kesimpulannya, biarkan Tuhan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kesimpulannya, biarkan Tuhan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan kita, sehingga kita berani berbuat baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, ajar kami untuk berani berbuat baik. Dan ketika kami berbuat baik seturut dengan tuntunan-Mu, maka Engkau yang menolong kami, Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan perbuatan baik yang kami lakukan itu akan menjadi benih yang baik bagi orang lain, untuk mereka percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kepada kehendak
Saudaraku yang kasih, mari buka hatimu dan angkat tanganmu untuk menerima berkat dari Tuhan. Bapa menghadapkan wajahnya kepada setiap saudara dan melepaskan damai sejahtera. Diberkati ketika engkau masuk, diberkati ketika engkau keluar, diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati studimu, diberkati pelayananmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati buah kandunganmu. Tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan menyertai setiap saudara. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah Bapa, kasih sayang dari Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.